Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan dan memperbesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka kita kembali mempelajari kalamullah Al-Quran yang merupakan sumber hidayah dan juga penuntun bagi kita untuk meraih kehidupan di dunia yang berbahagia, apalagi kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dua kampung tersebut, yaitu dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian lanjutan dari tafsir surat Abasa, surat yang ke-80, bagian yang terakhir, yaitu surat ayat yang ke-33 sampai 42. Kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawmaidin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Fa idza ja'at, maka apabila telah datang, as-sakhah, satu suara yang sangat keras, yauma, pada hari itu, yafirru, lari, al-mar'u, seseorang, min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi, dan juga dari ibunya, wa abihi, dan dari bapaknya, wa sahibatihi, begitu pula lari dari istrinya, wa banihi, dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum, setiap orang dari mereka, yauma idzin, pada hari tersebut, sya'nu yughni, disibukkan oleh satu perkara. Wujuhu yauma idzin musfirah, wajah-wajah pada hari tersebut berbahagia, dhahikatun, tertawa, mustabsyirah, lagi bergembira.
Wa wujuhi, dan wajah-wajah yauma idzin pada hari tersebut, 'alaiha, di atasnya, ghabarah, debu, tarhaquha qatarah, diliputi oleh kehinaan, ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Ayat-ayat yang kita baca tadi gambaran global tentang bagaimana kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengakhiri kehidupan di dunia ini, yaitu dengan adanya kiamat. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila telah datang as-sakhah, Ibnu Abbas mengatakan ismun min asma'i yaumil qiyamah. As-sakhah itu adalah satu nama di antara nama-nama lain dari hari kiamat. Secara bahasa, makna sakhah itu adalah teriakan yang sangat keras. Nabi SAW itu disifati bukan orang yang suka berteriak-teriak keras. Soha yasihu, artinya berteriak. Sohah, teriakan. Adzamahullahu wa hadzarahu ibadahu, Allah menjadikan agung dan memperingatkannya kepada para hambanya. Ibnu Jarir memberikan makna yang lain tentang as-sakhah, la'allahu ismun lin nafkhah fis sur. Mungkin yang dimaksud adalah nama dari satu tiupan sangkakala. Karena kalau dalam terjemahan yang dimaksud dengan teriakan ini adalah tiupan sangkakala. Karena memang tiupan sangkakala itu bunyinya sangat keras. Fa idza ja'atis sakhah bisa diartikan maka apabila telah datang suara tiupan sangkakala, dan ini menjadi awal pertanda kehancuran alam semesta, hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yaitu Israfil alaihissalam untuk memberi tanda awal terjadinya hari kiamat dengan ditiupnya sangkakala. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua adalah hari di mana seluruh manusia dibangkitkan. Dan ini yang dimaksud adalah tiupan sangkakala yang pertama. Wa qala al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi, ini juga salah satu ulama tafsir, mengatakan bahwa as-sakhah yakni sayhatul qiyamah, yakni sayhatul qiyamah, yaitu teriakan keras pada hari kiamat. Sumiyat bidzalika li'annaha tasukhul asma', disebut dengan sakhah, teriakan yang sangat keras, karena teriakan ini memekakkan pendengaran, menjadikan pendengaran ini peka, sakit. Aitu balighu fi asma'iha hatta takadu tusimmuha. Hampir-hampir ketika mendengar ini orang pun menjadi tuli karena saking kerasnya. Ketika ada suara yang sangat keras, ini efeknya bisa sampai menjadikan telinga seseorang itu tuli, sakit, tidak bisa mendengar.
Ini makna dari as-sakhah. Nah, apa yang terjadi setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sebagai tanda kiamat ini? Yauma yafirrul mar'u, maka hari itu orang-orang lari. Farro yafirru, lari terbirit-birit. Firor, dalam peperangan salah satu dosa besar adalah firor, lari terbirit-birit meninggalkan medan perang. Farro yafirru maknanya adalah lari terbirit-birit, lari kencang. Yauma yafirrul mar'u, hari seseorang lari dari apa? Min akhihi, dari saudaranya. Bukan hanya saudaranya saja, wa ummihi, ibunya, wa abihi, bapaknya, wa sahibatihi, istrinya, wa banihi, dan anak-anaknya. Ayyarahum wa yafirru minhum. Orang melihat mereka, melihat ibunya, melihat saudaranya, melihat istrinya, melihat anak-anaknya, tapi sudah pikiran mereka sama sekali tidak ada kerentak hati untuk menolong mereka di saat tiupan sangkakala itu terjadi dan huru hara itu terjadi saat itu pula. Karena hari kiamat itu di dalam surat Al-Zalzalah pun digambarkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan sekedar sangkakala yang memekakkan telinga penduduk bumi, tetapi juga bumi ini berguncang seguncang-guncangnya. Wong Jawa ngarani menungso kaya gabah dinapaken? Diinteri, saiki wis gak ono wong nginteri gabah. Di PM marang untuk diselep. Zaman biyen gabah cek diinteri. Kondisinya tidak karu-karuan. Surat Al-Qari'ah juga begitu. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabsus. Seperti kapas yang diterbangkan. Seperti anak-anak yang berterbangan, kal ihnil manfus, seperti kapas yang disebul. Sehingga kondisi mereka sangat dahsyat. Maka yang terpikir dalam benak mereka itu bagaimana supaya mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Orang yang menyusui, seorang ibu yang menyusui, sudah enggak punya belas kasih terhadap bayinya lagi, ditinggalkan. Orang yang hamil saking kagetnya keguguran. Ya rohum, orang tersebut melihat keluarganya, saudaranya, saudara kandungnya, melihat ibunya, juga melihat bapaknya, istri dan anak, semua dia lihat. Wa yafirru minhum, dan lari dari mereka. Wa yabta'idu anhum, menjauh dari mereka. Li'annal haula azimun, karena huru-haranya sangat besar. Wal khadbu jalil, dan saat itu yang dibicarakan kejadiannya sangat agung. Kita jenengan pernah mengalami gempa yang sangat besar. Nah, saya tuh diceritani ketika tahun sekitar 9 berapa dulu yang lumayan besar di Malang Selatan. Saya punya teman di Wajak, di pasar. Itu gempanya kalau tidak salah, waktu saya di Surabaya itu merasakan sekitar jam 9-an lah.
Itu terasa di Surabaya. Nah di Malang, Sumber Mancing, daerah Sumber Mancing apa itu saya lupa, itu pusatnya di sana. Nah, teman saya ada di Wajak, dari Sumber Mancing itu masih sekitar 70 kilo 80 kilo. Nah itu goncangannya itu ketika dia dalam kondisi tidur saat itu seperti ada yang menyeret. Dan ketika kondisi seperti itu dia bangun lari, anaknya di sampingnya yang juga tidur sudah tidak diingat. Pokoknya melayu. Begitu bangun. Sebagian trafo listrik itu terbakar, meledak karena goncangan itu. Nah, yang lucu di pasar itu ada daerah yang banyak bencongnya itu. Keluar semua. Mereka menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Ada yang menyebut Yasin, macam-macam, lucu. Itu kondisi yang berapa kekuatan skala Richter kalau diukur kekuatan gempanya. Ketika sangkakala itu ditiup, sudah tidak ada satu belahan bumi pun yang tidak mendengar suara itu, sehingga suara itu membuat goncangan bumi sangat keras. Gelombang suara dari sangkakala yang ditiup malaikat Israfil itu sangat besar. Di Malang juga, daerah Karanganyar dekat Wajak, itu tiap tahun ada kontes geden-gedenan suarane salon. Betul. Itu kalau lewat rek. Ada kasus orang tua jantungan mati. Gelombang suara yang seperti itu aja sudah bisa menghancurkan atau merontokkan sekitarnya. Apalagi suara dari tiupan sangkakala malaikat Israfil yang itu ya, sebagian orang saat ini memprediksi corongnya trompet itu di dalamnya ini adalah alam semesta. Saking besarnya trompetnya malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil sejak penciptaannya sudah memegang, siap-siap tinggal menerima perintah saja. Yarahum wa yafirru minhum wa yabta'idu anhum li'annal haula 'azimun wal khatba jalilun. Ia melihat mereka, melihat saudara kandungnya, ibunya, ya, abahnya, istrinya, anak-anaknya, tapi sudah lari dari mereka, menjauh. Ya. Ini disebutkan oleh Ikrimah. Yalqa ar-rajulu zaujatahu. Ada seorang suami yang bertemu dengan istrinya. Fayaqulu laha, lalu kemudian suaminya berkata kepada istri tersebut, ya hadhihi ayu ba'lin kuntu laka. Wahai istriku, wahai wanita ini, saya itu menurutmu suami yang seperti apa? Saya ini suami yang seperti apa menurutmu, istriku? Fatakulu ni'mal ba'l kunta. Engkau adalah suami terbaik, suami yang terbaik. Wa tusni bi khairin mastata'at. Kemudian istri ini memuji dengan kebaikan-kebaikan yang mampu ia buat untuk memuji suaminya. Pokoknya bojone apik kan elek blas. Fayaqulu laha, lalu kemudian suaminya balik berkata, fa inni atlubu ilaikil yauma hasanah wahidah tahibiniha li la'alli anju ma tarain.
Sesungguhnya aku meminta kepadamu hari ini satu kebaikan satu saja yang engkau berikan kepadaku. Mudah-mudahan aku selamat dari apa yang engkau lihat nanti. Fataqulu lahu ma aisara ma talabta. Istrinya kemudian menjawab, betapa entengnya yang kamu inginkan wahai suamiku. Walakinni la atiku an u'tiyaka syai'an atakhawwafu misla alladhi takhaf. Tetapi aku tidak mampu memberimu sesuatu yang aku takutkan seperti yang engkau takutkan juga. Qala, lalu kemudian suaminya berkata, wa innar rajula la yalqa ibnahu fayata'allaqu bihi fayaqulu ya bunayya ayya walidin kuntu laka. Kemudian ada seorang laki-laki juga bertemu dengan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ini selalu bergantung dengannya. Maka bapaknya ini mengatakan, wahai anakku, aku ini orang tua yang bagaimana menurutmu? Fayusni bi khairin, kemudian anaknya memuji dengan kebaikan. Fayaqulu lahu ya bunayya inni ihtajtu ila misqali darratin ilayya misqala darratin min hasanatika la'alli anjuwa biha ma tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku ingin kebaikanmu sebesar biji darrah agar aku nanti selamat. Maka kemudian anaknya mengatakan, ya abati ma aisara ma talabta walakinni atakhawwafu misla alladhi atakhawwafu. Lalu kemudian diceritakan ternyata ayat yang dimaksud bahwa kalau di dunia suami dengan istri, ayah dengan anak ini saling memuji, ya, saling memberi, tapi nanti di akhirat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Inginnya, ya, nanti kamu jangan tinggalkan aku ketika hari kiamat. Kamu jangan meninggalkan aku. Karena di mana saat itu hari banyak orang yang meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan saudaranya. Wa fil hadis sahihi fi amri syafa'ah, dan juga di dalam hadis yang sahih tentang masalah syafaat, annahu idza talaba ila kulli min ulil azmi an yashfa'a indallahi fil khalaiq yaqulu nafsi nafsi. Ketika manusia meminta kepada setiap rasul yang memiliki ulul azmi untuk memberikan syafaat di sisi Allah kepada seluruh makhluk, maka masing-masing rasul ulul azmi tersebut mengatakan nafsi nafsi, aku iki mikir awakku dhewe, aku mikir awakku dhewe. Ya, kita tahu bahwa ketika Allah sudah mengumpulkan seluruh makhluk mulai awal sampai akhir di tempat berkumpulnya manusia yang kita kenal dengan mahsyar, maka mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar tersebut di waktu yang Allah kehendaki, sehingga mereka merasakan kondisi yang sangat menyedihkan, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan naungannya. Maka manusia pun saat itu ingin segera agar Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka pun mendatangi rasul-rasul yang memiliki ulul azmi. Bahkan pertama mereka datangi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam ini Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri. Nabi Adam mengatakan, aku tidak memiliki hak tersebut. Semuanya sampai Nabi Isa, dan mereka pun mengatakan nafsi nafsi, aku mikir awakku dewi, saya memikirkan diriku sendiri, sudah saya tidak mikir yang lainnya. La as'aluhul yauma illa nafsi, aku tidak akan minta hari ini kecuali diriku sendiri. Kamu minta saya supaya menghadap Allah memberikan syafaat, aku dewi durung mesti. Gambarannya begitu. Hatta inna Isa bin Maryam yakul, sampai Isa bin Maryam ini mengatakan, la as'aluhul yauma illa nafsi, la as'aluhu Maryam allati waladatni. Aku tidak akan meminta kepada siapapun selain diriku hari ini, sampai-sampai aku tidak akan minta ibuku Maryam yang telah melahirkan aku.
Walihada qala ta'ala, karena inilah Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Qala Qatadah al-ahabbu fal ahab wal aqrab fal aqrab min hauli dzalikal yaum. Orang yang paling dicintai, orang yang tercinta, kerabat terdekat, paling dekat, ya, semuanya sudah tidak konsentrasi kecuali kepada dirinya sendiri, nafsi, ya, diriku sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang dari mereka hari itu sya'nun, perkara, yughnihi, menyibukkannya. Jadi orang-orang saat itu disibukkan oleh perkaranya masing-masing. Huwa fi suhuli syagilin an ghairihi. Maka dia dalam kesibukan orang yang sibuk dari yang lainnya. Jadi masing-masing sibuk dengan perkara mereka sendiri-sendiri, sehingga mereka tidak sempat memikirkan orang lain walaupun orang tersebut memiliki kedudukan yang paling dekat, saudara, ibu, ayah, istri maupun anak-anak. Ada riwayat tentang masalah hari kiamat dari Ibnu Abbas, dinukil di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyaruna hufatan auratan musyatan hurlan." Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan. Hufatan ini dalam keadaan belum bersunat, auratan telanjang, musyatan nyeker, hurlan tidak beralas kaki. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah dengan dibangkitkannya mereka terlebih dahulu, mereka berjalan menuju tempat yang Allah tentukan, maka kondisi mereka persis seperti bayi yang baru dilahirkan, belum bersunat. Jelas bayi lahir ya karena sing sunat. Kemudian dalam kondisi telanjang bulat, dan juga dalam kondisi tidak memakai alas kaki, nyeker. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai awal proses penciptaan, maka mereka lah demikian itu dikembalikan nanti akhirnya. Awal proses penciptaan ya seperti itu, maka nanti ketika dikembalikan, dibangkitkan ya dalam kondisi yang sama. Qala faqalat zaujatuhu, ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia dikumpulkan dalam kondisi belum bersunat, telanjang, nyeker, tidak pakai alas kaki, maka istri beliau bertanya. Ini yang dimaksud istrinya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah, au yara ba'duna aurata ba'din. Awayaro, tidakkah nanti sebagian kita ini melihat aurat sebagian yang lain? Jadi pikirannya Aisyah radhiyallahu taala anha ini masih pikiran orang seperti kondisi di dunia, lirak-lirik melihat aurat. Apakah dalam kondisi seperti itu nanti orang juga akan sama? Qala likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Dibacakan ayat ini, masing-masing orang itu sudah sibuk dengan urusan mereka sendiri. Auqala, atau yang lainnya mengatakan ma asghalahu anin nadhar. Tidak ada yang menyibukkan dia dari melihat. Artinya wis gak kober delok. Sudah mereka mulai dibangkitkan itu, ya apa awakku, ya apa awakku, ya apa awakku. Bagaimana diriku, bagaimana diriku. Ada beberapa redaksi yang disebutkan di sini
tentang kondisi manusia yang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak bersunat dan tidak beralas kaki tadi. Di antaranya ayub siru aw yara ba'duna aurata ba'din, nanti tadi hampir sama, atau fakaifa bil aurat, wahai Rasulullah bagaimana dengan aurat-aurat nanti? Maka dibacakan ayat tadi, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nui yuni. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, Anas bin Malik bertanya kepada Aisyah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi inni sa'ilatuka an hadisin fatukhbiruni anta bihi." Faqala in kana inti minhu ilmun. Wahai Rasulullah, aku bertanya kepadamu tentang hadis, maka kabarkanlah kepadaku. Rasulullah menjawab, in kana inti minhu ilmun. Kalau saya punya ilmu tentangnya, saya akan jawab. Qalat ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarur rijal? Wahai Rasulullah, bagaimana nanti kaum laki-laki itu dikumpulkan di mahsyar? Qala hufatan uratan, belum bersunat, telanjang. Summan tadarat sa'ah faqalat, kemudian beberapa saat Aisyah ini menunggu, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarun nisa? Lalu terus bagaimana kaum wanitanya juga dikumpulkan oleh Allah nanti? Qala kadzalika hufatan uratan, sama, ya wes, telanjang. Qalat wastawa'atahu min yaumil qiyamah, mereka itu sama kondisinya, laki-laki perempuan nanti di hari kiamat. Qala wa an ayyi dzalika tas'alin, dari sisi apa dari hal tersebut kamu bertanya wahai Aisyah? Innahu qad nazala alayya ayah la yadurruka kana alayka siyab aw la yakun, sungguh telah turun kepadaku suatu ayat yang tidak akan memudaratkanmu, la yadurruki kana alayki siyabun, baik pakai baju atau enggak pakai baju. Ayat apa itu wahai Rasulullah, wahai Nabiullah? Itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yuni. Kamu nggak usah khawatir, takut dilirik, sudah, ayatnya itu cukup. Mereka tidak akan sempat memikirkan hal tersebut. Kemudian ayat berikutnya, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah ayyakunun nasu hunalika fariqain. Manusia di sana ada dua kelompok. Yang pertama wujuhum musfirah, wajah-wajah yang bersinar, bercahaya, ay mustanirah, bercahaya. Dhahikatum mustabsyirah, dhahikah, tersenyum, tertawa, mustabsyirah, bergembira, ay masrurah, senang, farhah min sururi qulubihim, nampak bahagia dari gembiranya hati mereka. Qad dhaharal bashar ala wujuhihim wa haula'i ahlul jannah. Karena apa? Nampak ya kegembiraan itu pada wajah mereka. Orang itu kalau hatinya bahagia, hatinya senang, itu bisa kita lihat dari wajah-wajah mereka juga ya. Kalau wajahnya surem untuk merengut, ini paling hatinya ya connect, berarti hatinya gak bahagia.
nggak tahu mikir apa. Mikir macam-macam kayak. Anak sing mikir umat, mikir umat. Anak sing mikir apa? Masa utang. Mikir masjid, ya. Wujuhu yauma idzin musfirah ay mustanirah, wajah-wajah pada hari itu bersinar. Apalagi di dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan nampak bercahaya. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam kondisi cemerlang karena sebab wudunya. Ini salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu memiliki kecemerlangan nanti di akhirat. Cahaya. Min asaril wudu, dari sebab wudu. Faman istata'a an yutila ghurratahu. Ini perkataan Abu Hurairah. Kalau perkataan Nabi hanya cukup tadi. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sudah berhenti. Kemudian Abu Hurairah yang sumber periwayatan hadis mengatakan faman istata'a an yutila ghurratahu, siapa yang mampu untuk memperlama atau memperpanjang kecemerlangannya, maka hendaknya falyaf'al, dia lakukan. Artinya apa? Menjaga wudunya. Mudawamatul wudu. Batal wudu. Batal wudu. Ini salah satu kiat upaya untuk menambah kecemerlangan, atau kalau yang dimaksud yutila adalah itolatul haddi, itolatu haddi a'dha'il wudu, memperpanjang batasan anggota wudu. Maka kalau wudu misalnya ketika siku sampai sini itu dipanjangkan sampai ke nisful adud, sampai ke pertengahan lengan atas. Bagian ulama begitu menafsirkannya, ya. Maka bisa dilihat saat nanti hari kiamat bagaimana wajah-wajah dari umat Rasulullah SAW ini bercahaya, cemerlang, putih. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa, bergembira, ya. Karena hatinya juga bahagia, dan mereka adalah ahlul jannah, penduduk surga. Wa wujuhun, satu jenis yang lain, wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu, alaiha, di atasnya ghabarah. Ghabarah itu dari kata-kata ghubar, debu. Raine beleduk. Tarhaquha, dia dihinakan, ya'luha wa yaghshaha, diliputi qatarah, aisawat, hitam. Raine ireng. Ini berkebalikan dengan yang tadi alul jannah, wajahnya putih cemerlang, nampak kebahagiaan dari wajahnya karena memang hatinya berbahagia. Nah, sementara wajah-wajah yang lain ini diliputi dengan debu, kehinaan, ya, dan ditutupi dengan hitam, ya, tidak putih. Maka di akhirat kelak juga, ya, wajah-wajah manusia itu bisa dilihat apakah wajahnya ini putih cemerlang, bercahaya, ataukah gelap. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, orang yang wajahnya putih berada dalam rahmat Allah. Kata Ibnu Abbas, orang yang wajahnya putih di akhirat hum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang iswaddat wujuhuhum, wajahnya menghitam, ahlul bid'ah wal furqah, yaitu ahlul bid'ah dan
orang yang suka memecah belah. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Sahal Ibnu Utsman Al-Askari qala haddatsana Abu Ali Muhammad Maula Ja'far bin Muhammad an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuljamul kafir al-araqu summa taqaul ghubarah ala wujuhihim. Jadi orang kafir dicambuk ya, kemudian debunya itu diusapkan ke wajah-wajah mereka. Qala fa wa qawluhu wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wa qala Ibnu Abbas tarhaquha qatarah, mereka diliputi dengan syawadul wujuh, wajah yang menghitam, wajah yang gelap, tidak nampak cahaya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika utawi mengkono-mengkono iku humul kafaratul fajarah, yaiku wong-wong kafir. Kafarah jamak dari kafir, al-fajarah jamak dari fajir. Itu orang yang durhaka. Al-kafarah qulubuhum, yang kufur hati mereka, al-fajarah yang durhaka dalam amalan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yalidu illa fajiran kafara. Ini surat Nuh ya, ayat 27. Tidaklah mereka melahirkan kecuali fajir, orang yang buruk amalannya, lagi mereka adalah orang-orang yang kufur hatinya. Karena memang kufur itu berhubungan dengan hati ya. Mereka menutup hati mereka menerima kebenaran, menutup hati mereka dari menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, lewat wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka kufur. Sementara kalau disebut fajir, fajarah, itu adalah amalan dohir mereka, orang yang durhaka dalam amalan mereka. Mereka beramal maksiat, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhir dari penjelasan bagian yang terakhir dari surat Abasa. Maka dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa yang pertama di antara hal yang harus kita imani ketika beriman kepada hari akhir, yang merupakan salah satu rukun iman, maka kita beriman terhadap kejadian-kejadian, proses-proses yang ada di hari akhir tersebut. Ibnu Qudamah ini menceritakan bagaimana tahapan ketika seseorang itu memasuki alam akhirat yang pertama, alam kubur, sampai masuk ke surga atau ke neraka. Dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan ini merupakan rangkaian dari keimanan kita kepada hari akhir. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah bahwa manusia itu nanti di akhirat tergantung kepada amalan mereka masing-masing. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan hasil kecuali yang dia usahakan. Dan kejadian hari kiamat ini sungguh sangat dahsyat. Makanya ya kita jangan berharap, berdoa menangi dino kiamat. Karena sejelek-jelek orang itu ya orang yang menangi dino kiamat. Sampai orang tidak ada yang nyebut nama Allah, tidak ada sama sekali. Sehingga yang tinggal tadi itu orang-orang kufur semua. Tidak ada gunanya orang kufur diperlama hidupnya, digulung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beda kalau misalnya masih ada yang istighfar, tapi kemudian ada yang maksiat. Selama masih ada yang istighfar, wahum mustaghfirun, Allah masih tunda. Dari sisi adab pun Allah masih tunda. Wa makana Allahu mu'adzibahum wahum mustaghfirun. Allah tidak mengadab mereka selama masih ada yang istighfar. Tapi nanti di akhir menjelang kiamat sudah tidak ada. Allah saja namanya sudah enggak disebut. Wong Ka'bah saja beberapa tahun sebelumnya sudah tidak ada, sudah dihancurkan. Bagaimana mereka tahu kiblat? Bagaimana mereka sholat? Wong Ka'bahnya saja sudah tidak ada. Batunya sudah dicongkel satu persatu, dirobohkan. Kemudian yang berikutnya, maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing untuk menjadi orang-orang yang konsisten di jalan hidayah, menjadi bagian dari ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kelak di akhirat wajah-wajah kita pun wajah yang cemerlang, bercahaya, dan juga kita pun menjadi orang-orang yang gembira, berbahagia, sehingga menjadi bagian dari ahli surga. Demikian akhir dari tafsir yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat yang kita baca ini menjadi mau'izah bagi kita dan bermanfaat bagi keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.